Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Riau, Tengku Fauzan Tambusai, ditahan oleh tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus atau Pitsus Kejati Riau. Selesai ditetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas pada Rabu 15 Mei 2024. Ketika dugaan rasuah terjadi, Tengku Fauzan menjabat sebagai PLT Sekretaris Dewan atau Sekwan atau DPRD Riau. Atas perbuatannya, Tengku Fauzan dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi subsidiar pasal 3. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru yang telah terhubung bersama kita. Rekan Rizky, silakan laporan Anda, rekan. Baik, Justina, dapat saya laporkan terkait dengan penahanan yang dilakukan oleh tim jaksa penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Riau ini bertujuan untuk mempercepat proses penyidikan dan ada dua alasan atau pertimbangan yang diambil oleh jaksa perihal penahanan ini. Yang pertama yakni alasan subjektif, diantaranya dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, kemudian tersangka akan menghilangkan barang bukti atau akan melakukan tindak pidana yang sama lagi. Kemudian untuk alasan objektif, yakni ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap tersangka ini di atas 5 tahun kurungan penjara. Dan atas perbuatannya, Ku Fauzan Tambusa dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian subsidiar dengan pasal 3. Dan adapun modus yang dilakukan oleh tersangka ini yakni ketika menjabat sebagai PLT Sekwan DPRD Riau, tersangka memerintahkan bawahannya untuk mempersiapkan sejumlah dokumen pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas periode September sampai Desember 2022 yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Beberapa dokumen tersebut diantaranya ada nota dinas, kemudian surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, kwitansi, nota pencairan perjalanan dinas, surat perintah pemindahan buku dana overbook, tiket transportasi, boarding pass, dan juga bill hotel. Dan setelah semua dokumen ini terkumpul, kemudian tersangka selaku pengguna anggaran atau PA menandatangani dokumen pertanggungjawaban dan memerintahkan saksi berinisial K selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dan saksi berinisial MAS selaku bendahara pengeluaran untuk mengajukan pencairan ke bank tanpa melalui verifikasi dari saksi berinisial EN selaku kasubag atau koordinator verifikasi. Dan setelah dana kegiatan perjalanan dinas tersebut dicairkan, masuk ke dalam rekening sejumlah pegawai yang namanya dicatut atau dipakai oleh tersangka ini dalam perjalanan dinas fiktif tersebut. Setiap pencairan dilakukan pemotongan sebesar 1,5 juta rupiah dan diberikan kepada nama-nama pegawai tersebut sebagai upah tanda tangan. Total anggaran dari kegiatan ini yakni sekitar 2,8 miliar lebih dan tersangka diduga eh, mengkorupsi dana tersebut sebesar 2,3 miliar lebih. Dan dana ini dipakai oleh tersangka untuk kepentingan pribadi. Begitu, Justina. Baik rekan Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kasipenkum Kejati Riau, Bambang Heru Purwanto. Bahwa modus perjalanan fiktif yang dilakukan oleh tersangka TFT, yaitu tersangka TFT selaku PLT Sekretaris DPRD Provinsi Riau memerintahkan bawahannya untuk mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Riau berupa 1 nota dinas, 2 surat perintah tugas atau SPT, 3 surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, 4 kwitansi, 5 nota pencairan perjalanan dinas atau SPPD, 6 surat perintah pemindahan
buku dana overbook, 7 tiket transportasi, 8 boarding pass, dan 9 bil hotel. Dan selanjutnya setelah download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.